wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, NIM 220222001, kelas reguler A ruang 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT, budgeting, reporting, dan evaluasi di kepemimpinan di Desa Duam Panuai. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks, di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi misi dan tugas atau objektif-objektif yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Seorang pemimpin itu melakukan proses ini dengan mengaplikasikan sifat-sifat kepemimpinan dirinya, yaitu kepercayaan, nilai, etika, perawakan, pengetahuan, dan kemahiran-kemahiran yang dimilikinya. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil di bawah kecamatan dalam prakteknya berhubungan langsung dengan masyarakat. Di kantor desa lah masyarakat mengurus KTP, masalah tanah, dan musyawarah, urusan-urusan publik, dan sebagainya. Dengan kata lain, di desa lah ujung tombak pelayanan publik. Kinerja kepemimpinan yang sesungguhnya dari seorang kepala desa beserta aparat kemudian akan diterimanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Desa Duam Panuai terletak di Kecamatan Bulupodo, Kabupaten Sinjai, adalah sebuah desa dengan potensi alam yang melimpah, namun belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Desa ini memiliki wilayah sekitar 1.662,5 hektar dan populasi sekitar 3.445 jiwa. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, perkebunan. Permasalahan yang terjadi sangat berpengaruh dalam penelitian ini adalah kinerja kepemimpinan kepala desa Duam Panuai dalam meningkatkan partisipasi masyarakat bentuk pembangunan, baik secara fisik maupun non-fisik. Kepemimpinan kepala desa Duam Panuai fokus pada pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Visi dan misi yang telah dijelaskannya mencakup program-program peningkatan sarana dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan olahraga, dengan harapan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Duam Panuai. Tujuan penelitian ini, kepemimpinan di Desa Duam Panuai, adalah untuk memahami secara mendalam gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa atau tokoh-tokoh masyarakat, serta mendampaknya terhadap pembangunan desa. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kepemimpinan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pembangunan infrastruktur. Kegunaan studi lapang tentang kepemimpinan di Desa Duam Panuai adalah memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana kepemimpinan diterapkan dalam konteks lokal desa. Studi ini berguna untuk mengidentifikasi gaya kepemimpinan kepala desa. Planning, perencanaan menurut AB dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan rumusan sistematik mengenai langkah-langkah mengenai langkah tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan yang seksama, potensi faktor yang eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan kepala desa Duam Panuai adalah perencanaan pembangunan melalui musyawarah di tingkat dusun, kemudian apa yang telah didapatkan di tingkat dusun, kemudian dimusyawarahkan lagi di tingkat desa atau musremban desa. Dalam forum ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pembangunan sesuai kebutuhan nyata masyarakat. Kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD perlu menyusun rencana mencakup program-program dan kegiatan yang dilaksanakan serta pendanaannya. Yang kedua itu organizing. Pengorganisasian merupakan proses menentukan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan penguasaan orang-orang dalam kegiatan-kegiatan ini dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan. Pengorganisasian kepemimpinan kepala desa Duam Panuai melibatkan sinergi antara kepala desa, BPD, dan masyarakat. Meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi dengan pendekatan yang tepat dan kolaboratif, kepemimpinan yang ditingkatkan di desa dapat berjalan efektif demi kesejahteraan masyarakat setempat. Yang ketiga itu actuating. Menurut George Erteri,
2019, penggerakan atau Tuating ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak kepemimpinan. Dalam pelaksanaannya, kepala desa berkoordinasi dengan perangkat desa dan BPD. Dalam pelaksanaan, kepala desa berkoordinasi dengan perangkat desa dan BPD untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Perangkat desa berperan penting dalam merealisasikan program-program tersebut di lapangan, sedangkan BPD berfungsi sebagai pengawas dan penasehat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Namun, pelaksanaan program dalam kepemimpinan Kepala Desa Duang Panoe tidak lepas dari tantangan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Yang keempat itu controlling. Pengawasan dilakukan melalui beberapa mekanisme. Salah satu adalah melalui laporan berkala yang disusun oleh perangkat desa Duang Panoe. Laporan ini mencakup perkembangan pelaksanaan program, pembangunan anggaran, serta kendala yang dihadapi. BPD berperan sebagai pengawas dan menilai laporan tersebut dan memberikan masukan kepada kepala desa Duang Panoe untuk perbaikan jika diperlukan. Selain itu, BPD juga melakukan kunjungan lapangan untuk memantau langsung pelaksanaan program-program di lapangan. Yang kelima itu budgeting atau penganggaran. Penyusunan anggaran di Desa Duang Panoe mengikuti prosedur di atas dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Proses ini dimulai dengan pengembangan rancangan peraturan desa atau Perdes tentang anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Rancangan ini disusun oleh pemerintah desa, kemudian dikonsultasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan yang relevan. Konsultasi ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terakomodasi dengan dalam anggaran. Yang keenam itu reporting atau pelaporan. Pelaporan pertanggungjawaban Kepala Desa Duang Panoe adalah proses penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Duang Panoe yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan program dan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Dalam pelaporan ini, Kepala Desa menyusun laporan tahunan yang mencakup semua kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 tahun anggaran, termasuk rincian penggunaan anggaran dan sumber pendapatan. Meskipun sistem pelaporan telah ditetapkan, terdapat beberapa masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan laporan kepala desa. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan akses informasi. Masyarakat seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai penggunaan anggaran dan pelaksanaan program. Yang terakhir itu evaluasi. Pada umumnya, evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi yang diadakan secara rutin. Dalam rapat tersebut, Kepala Desa Duang Panoe bersama perangkat desa seperti Kepala Dusun membahas pelaksanaan program selama 1 periode tertentu. Evaluasi ini tidak hanya melihat hasil akhir dari program, tetapi juga memahami proses yang telah dilalui, kendala yang dihadapi, serta upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan. Salah satu manfaat utama dalam evaluasi adalah memberikan umpan balik konstruktif yang memungkinkan pemerintah desa untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan program. Dengan informasi ini, pemerintah desa dapat membuat keputusan yang lebih baik, strategi yang lebih efektif untuk berbulan-bulan berikutnya. Namun, dalam pelaksanaan evaluasi di Desa Duang Panoe terdapat beberapa tantangan, yaitu kualitas laporan hasil evaluasi kadang-kadang kurang memadai. Jika laporan tidak disusun dengan baik untuk terlalu teknis, masyarakat mungkin kesulitan untuk memahami informasi yang disampaikan. Jadi kesimpulan pada laporan studi lapang ini berdasarkan hasil studi lapang mengenai kepemimpinan Kepala Desa Duang Panoe, Kecamatan Bulupodo, Kabupaten Sinjai, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang diterapkan oleh Bapak Sultan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di Desa Duang Panoe. Dalam perannya sebagai pemimpin kepala desa, tidak hanya berfungsi sebagai pengelola pemerintahan, tetapi juga sebagai motivator dan fasilitator yang mendorong
partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan. Mungkin itu saja presentasi yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.